Halo Sobat Skenda, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu. Dengan saya Afina Jahara Syalabi di sini, sangat senang sekali Skenda, Sobat Skenda, karena ini adalah podcast pertama Skenda Podcast yang akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Ada 2 narasumber yang sedang bersama saya saat ini. Kita akan perkenalan dulu dengan 2 narasumber. Yang pertama ada Ibu Desa Made Arisanti Dewi, SE, benar Bu? Benar. Belum ada tambahan. Beliau ini adalah owner dari DS Mode, benar? GS Mode, iya benar. Panggilan akrabnya siapa Bu? Kebanyakan sih manggilnya Mbok Sade. Oh Mbok Sade, berarti saya manggilnya Mbok aja ya? Mbok aja, oh, Mbok aja. jangan Ibu. Iya benar. Gimana kabarnya Bu hari ini? Baik, luar biasa Luar karena biasa. hari ini punya ada kesempatan untuk hadir di SMK 2 Iya. dan bisa ada di Skenda Podcast ya. Skenda, iya, Dan yang pertama ya? Iya, udah yang pertama. Seru ini. Kemudian ada satu lagi ini Sobat Skenda, yaitu Bapak Imade Sudiana, AMD PAR. Betul. Beliau adalah Eksekutif Asisten Manager di Sudemale Resort. Bener Pak? Betul. Bener. Panggilan sapaan akrabnya mungkin siapa Pak? Panggilan di rumah Kadek. Kalau saya panggilnya Pak atau Beli nih. Terserah. Biar Beli aja ya. Dah, beli boleh. Beli Kadek. Beli Kade. Oh iya. Jadi dengan Beli Kade gimana? Sehat Beli? Astungkara sehat. Astungkara sehat. Gimana perasaannya berada di Skenda Podcast? Gugup. Gugup. Tapi happy. Happy, Ini kemajuan yang luar biasa nih untuk SMK, harusnya ini harus ditiru nih sama SMK lain Bu. Benar. Ini salah satu SMK yang mengadopsi pemutakhiran teknologi. Ya, Jadi harus begitu. terobosannya Iya. keren. Iya, Ini benar. kan podcast ini sekarang sedang ngetren nih. Ya. Jadi sarana untuk sosialisasi, Betul, promosi semua iya. bisa di sini. Kebetulan Betul. ini kan perdana nih. Iya. Jadinya kayak saya merasa terhormat bisa Apalagi saya. mengundang. Apalagi saya nih debutan. Ya debut Jujur Skenda aja tadi Podcast. gini, podcast. Saya pikir cuma ngobrol di satu ruangan yang biasa aja gitu tadi. Oh, Betul. ini serius. Iya, Ruangannya bagus banget. Tapi tadi pas saya minta podcast, rumah SMK punya tempat untuk podcast, saya pikir gitu. Iya. Wah keren sekali. Ya semoga nanti bisa Worth it. berkembang lebih baik lagi ya Bu ya. Mantap, pasti. Nanti kalau misalkan setelah ini ada kekurangan, ada apa kan kita bisa perbaiki bersama. Iya. Jadi mungkin yang akan kita bahas ini adalah tentang dunia industri Mbok dan Iya. Beli. Mbok dan Beli yaitu Mbok di bidang fashion, Ya. Beli di bidang pariwisata perhotelan. Untuk mungkin pertanyaan awal, Sobat Skenda pasti penasaran bagaimana sih awal karir dari Mbok dan Beli sampai bisa dibilang cukup sukses. Jadi mungkin boleh dari Beli dulu, bagaimana awal karirnya bisa diceritakan mungkin? Awal karir di pariwisata sebenarnya sudah dari zaman kuliah sih, sudah mulai terjun ke pekerjaan dulu, karena kita kuliahnya di room division, jadi kan menyangkut housekeeping sama front office. Nah pertama memang sih mindset kita housekeeping itu akan banyak diterima di hotel-hotel dan lain sebagainya, makanya pada saat itu kerja pertama sebagai housekeeping. Nah pas di housekeeping kerjanya dan dalam mindset sendiri sih, wah ini kalau housekeeping saja saya bakalan mentok nih di sini saja nih. Kemudian ya mau tidak mau setelah sekian pengalaman di housekeeping sekian tahun, saya banting setir ke front office. Nah front office kemudian di sanalah mulai saya melihat celah untuk berkembang. Jadi dunia front office itu ternyata front office itu global. Masalah banyak yang bisa kita lihat dari sana. Dari sana kita berkembang tuh dari dunia front office. Saya penopis pertama itu di Ina Grand Bali Beach, itu masih daily worker. Hanya mendapatkan pendapatan masih sekitar 400.000 zaman itu. Kecil sekali. Tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000 saya masih DW sambil kerja, DW sambil kerja. Itu kemudian ada celah pas selesai wisuda di STP Bali. Kemudian langsung diterima di salah satu villa langsung sebagai tim pre-opening pada saat itu. Nah di sanalah saya mengenal how to set up the hotel.
Jadi ternyata pengetahuan housekeeping saya berguna di sana. Di sana saya bisa menerapkan bagaimana sih menyetap kamar, kemudian setup front office segala macam, semua di setup di sana. Kemudian nah dari pelan-pelan dari sana saya melihat celah, kayaknya tidak hanya di sini saja, harus belajar manajemen juga nih, manajemen Iya, perdalam. Akhirnya di tahun 2011 dibukalah Sudamala. Tidak melamar sih saya ke Sudamala. Ya. Tapi ada satu teman yang menyarankan saya ke sana, diminta ke sana sih sebenarnya. Pak Dek tolong dong ke Sudamala, di sana dibantu untuk setup di front office. Oke, saya bantu setup di front office, sekalian juga membantu setup di housekeeping. Nah, di Sudamala Resort Sanur inilah jatuh cinta dengan propertinya sih, yang sangat bagus dan lain sebagainya. Kemudian dengan berkembangnya Sudamala Resort Sanur ini sampai ke luar pulau, jadi kita ada di Senggigi satu, ada di Seraya, di Flores, dan ada di Labuan Bajo, kemudian ada di Ahmad pun. Nah, berkembang itu terus karir saya di Sudamala mulai terbentuk dengan belajar manajemen, budget, semua segala macam. Akhirnya sampailah di posisi eksekutif asisten manager. Itu jadi mungkin selangkah lagi ke jenjang general manager. Mudah-mudahan sih bisa. Bisa pasti. Mudah-mudahan bisa. Luar biasa sekali perjalanannya ya. Sekarang karena anak muda sekarang mungkin termasuk saya juga, ini kan banyak nih yang merasa kayak kalau posisinya seperti ini nih kayaknya kurang gitu. Padahal kan kita memang harus mulai dari bawah seperti itu ya. Kalau berdasarkan pengalaman beli sendiri kan. Ya. Harus tahu, harus merangkak dulu lah. Ya, proses. Tidak harus langsung dari sini langsung ke tangga atas, jatuhnya sakit sekali. Iya betul. Harus step by step. Jadi kita merasakan, kita pun nanti saat kita ada di atas pun kita merasakan, ini tim kita seperti apa sih? Iya. Mereka bekerja itu kita akan menghargai, respect terhadap tim yang bekerja untuk kita. Jadi kita tidak hanya asal tuding tujuh saja bekerja. Betul. Ini harus ini enggak, tapi kita lead by example. Kita memimpin dengan memberikan contoh kepada mereka. Ya. Saya dulu sudah mengalami seperti Anda. Jadi di samping bisa memotivasi mereka juga sehingga kita pun bisa menciptakan great leader selanjutnya gitu. Luar biasa ya. Yang saya suka dengan berbagi pengalaman dengan narasumber itu karena banyak sekali ceritanya gitu ya. Karena saya sendiri itu kan masih terlalu muda mungkin, jadi belum banyak pengalaman. Kamu gen apa? Apa itu? Gennya Z, kalau kita kan. Nah itu dah, saya kayaknya di antara pertengahan nih, antara Z dan nggak tahu nih apa. Kalau Mbak sendiri gimana Mbak? Mungkin bisa diceritakan. Kalau aku sebenarnya kan dulu kuliahnya awalnya memang yang banyak orang mempertanyakan saya nggak sekolah fashion. Oh ya? Ya, sama sekali tidak pernah sekolah fashion. Tapi di semester akhir waktu itu saya kuliah di Brawijaya manajemen keuangan. Di semester akhir mulai mikir, ini kerjaan apa kira-kira, agak ketuaan mungkin ya mikirnya, yang nantinya kalau udah kerja itu bisa menghasilkan uang dan bisa mengurus keluarga. Yang saat itu cuma ada dua. Kalau nggak jadi dosen, karena saya ngelihatnya dosen-dosen perempuan saya kok enak banget, dia datangnya nggak full time lah ke kampus. Satu lagi kok yang kebayang tukang jahit ya, nggak ngerti tuh asal muasalnya. Tapi akhirnya di semester akhir saya ada kursus sekitar 3 bulan itu dari dosen-dosen arsiteknya Brawijaya yang punya, cuman belajar desain. Hanya belajar desain, komposisi warna dan sebagainya, tapi dia tidak mengarah ke bentuk fashion baju gitu, enggak, cuman komposisi warna, komposisi bentuk itu aja, 3 bulan aja. Nah dari situ pulang ke Bali di tahun 1999 saya SMA masuknya di Brawijaya 95. Itu pulang ke Bali saya kerja nggak ngelamar di mana-mana, tapi kerja di saudara saya yang punya tailor. Dia yang ngerjain Ritz Carlton, Hard Rock. Nah dari situ saya belajar setahun. Kalau Pak Kadek dulu dibayarnya 400, saya dibayarnya 200.000. Yang lebih kecil ya? Yang notabene itu lebih kecil dari uang bulanan saya waktu kuliah. Tapi waktu itu saya udah S1, tapi nggak kepikiran, ya udahlah digaji segini udah syukur. Karena saya nggak mau ngelamar di mana-mana. Ibu saya sampai bingung kan, kuliah cepet jauh-jauh
nggak mau ngelamar di mana, cuman maunya kalau nggak urusannya sama fashion saya nggak ngelamar. Jadi setahun di situ, setelah itu belajar buka sendiri. Nah 2002 kita mulai sampai saat ini 2022 tahun ya bulan ini kita 20 tahun. Wah, luar biasa. Itu dari 2002 belum nikah, bener-bener yang dari nol banget. Dan customer saya yang dari 2003 kalau ketemu saya sampai saat ini, sampai dari anaknya kecil sekarang udah nikah masih sama kita juga. Ya mereka yang tahu pasti gila ya kamu dari bawah banget Perjalanannya bener-bener dari ya kata Pak Kade emang nggak bisa orang dari sini langsung ke sana ke atas nggak bisa. Semua itu perlu proses ya, apalagi saya yang nggak sekolah di dunia fashion, jadi bener-bener effortnya tuh harus lebih dari yang memang udah punya base di basic. sana. Betul. Saya kira dulu sekolah manajemen nggak ada gunanya, maksudnya saya merasa salah kuliah nih gue gitu. Salah banget nih kuliahnya, nggak ngerti harus ternyata kesini senangnya. Tapi emang kalau zaman kita dulu memang nggak ngerti ya Pak, Nggak bakat itu nggak bener-bener taunya kuliahnya ekonomi ya udah ikut ekonomi, pariwisata nggak tahu lah bakat kita tuh sebenarnya di mana. Kalau sekarang kan bisa nih tahu oh bakatnya di sini arahinnya ke situ. Dulu tuh kita bener-bener nggak ngerti, tapi setelah di flashback teman-teman terutama yang teman SMP, saya SMP-nya di SMP 1, SMA-nya SMA 1 sini, mereka yang bilang lo dulu yang ngedesain baju gerak jalan siapa, kan kamu. Terus ternyata yang ngedesain bajunya Lakras, kebetulan saya anak Lakras dulu SMA 1, kan kamu juga. Oh iya ya. Nah itu baru kayak ngingetin, oh iya ternyata sebenarnya bakat itu ada. Betul. Cuman kita nggak tahu karena di dulu itu tidak ada namanya lapangan pekerjaan yang begitu luasnya tentang fashion. Taunya ya kerjanya di bank atau di hotel gitu Pak ya. Jadi sangat minim lah ininya pengetahuannya di situ. Teknik lah, apa arsitek kan taunya gitu, dokter, nah gitu, nggak ada harusnya jadi. Yang udah pakem gitu ya, harus pekerjaannya ini. Kalau sekarang kan gamers dapat duit, Iya, apapun. YouTuber dapat. Nggak kayak sekarang. Tapi ya proses itu yang bikin otodidak itu yang bikin mungkin kata banyak orang juga jadi lebih kuat. Dari segi mental kan ternyata memang buka usaha sendiri itu bukan cuman orang bilang ya kalau nggak ada modal nggak bisa. Ternyata emang bener, bukan bener, itu termasuk yang tidak benar di posisi saya. Saya nggak punya modal waktu itu. Begitu ada adiknya ibu yang ngelihat saya kayaknya serius, terus merelakan uangnya tanpa misalnya dipakai aja gitu. Itu om saya yang coba tempat aja, kamu di mana? Di kos. Lah gimana kamu dapat order kalau kamu di kos? Ya bisa aja om, aku ke rumahnya orang-orang gitu dengan PD-nya. Akhirnya dikasih uang, kontrak tempat. Modal awalnya itu produksi 1 juta. 1 juta? 1 juta saja untuk produksi. Kan itu udah dipakai kontrak duitnya, udah dipakai untuk perbaiki tempatnya, beli mesinnya. Termasuk nekat ya pada saat itu 1 juta banget. untuk Karena saya udah nggak ada pilihan, sudah nggak mau pilih yang lain. Kan ada 2, ngelamar dosen UNUD sudah, tapi waktu itu standarnya sudah S2 di tahun 2000. Udah S2, saya kan masih S1, jadi udah nggak bisa kan. Tinggal 1 kan cita-cita saya. Jadi saya kejar banget ini. Yang lain udah tutup mata tutup telinga, nggak pernah. Walaupun waktu itu ada adanya ibu yang GM-nya Telkom, ada om yang kepalanya BPD. Semua ayo sini surat lamaranmu, nggak mau gitu, udah nggak mau gitu. Rasanya memang saya cuma ini gitu, mau ini. Karena ngotot aja kali ya dan nekat itu. Padahal nggak bisa jahit dan sampai sekarang saya nggak bisa jahit. Berarti desain ya? Penjahitnya sudah ada, desainnya dari Mbak gitu kan? Desainnya, terus kalau ide-ide desainnya juga emang dari saya. Saya masih terlibat di produksi. Nah sepanjang perjalanan dari 2002 sampai sekarang itu juga memutuskan untuk difokus di kebaya kan juga nggak mudah. Karena dulu awal kita ambil semua yang bisa dijahit, sampai saya pegang 4 villa waktu itu sebelum tahun 2013. Dari 2006 2013 ada 4 villa di Sanur yang saya pegang, uniformnya sekitar 100-an lah itu staffnya. Saya cut di 2013, komposisinya masih 50 yang di luar kebaya, 50 kebaya. Karena ketertarikan saya sepanjang waktu itu ternyata saya tertariknya ke kebaya. Kalau tim saya paksa mengerjakan semua, nggak bisa cepat. Akhirnya tutup mata tutup telinga lagi, udah ini disingkirkan kasarannya.
saya ambil di Kebaya aja. Banyak yang komplain termasuk yang villa itu. Kan belum 70-30, 50-50 itu chance-nya gitu. Cuman saya harus pilih gitu. Ya kalau nggak pilih, tim saya juga nggak akan maksimal. Begitu kita pilih Kebaya, ya memang boomnya orang banyak lebih tahu karena sosial media juga. Kita baru mulai 2013 di Instagram. Baru saya udah nggak bisa ngitung kalau dari 2002 sampai 2013 saya masih bisa tahu yang datang ke kita karena tempatnya agak dalam kan. Yang datang ke kita pasti tahu dari siapa. Itu sudah 10 tingkat lah. Ini tahu dari ini, benar-benar dari mulut ke mulut. Ini tahu dari ini saya sampai hafal. Oh yang ini dulu adiknya ini, oh ini temannya ini. Sampai 10 rating gitu, tahu dah. Nah setelah di 2013 saya pakai Instagram, saya udah nggak tahu karena mereka taunya dari sosial media. Saya udah nggak pernah nanya, tahu dari mana, udah nggak bisa nanya. Dan itu benar-benar yang cepat banget. Ya, sosial media emang luar biasa banget membantu. Itu. Dan terutama dunia industri pengusaha, cuma sosial media aja. Sosial media sekarang. Ya. Kalau dulu juga mungkin belum terlalu banyak yang main sosial media ya di. Terus yang main di Kebaya modern juga belum banyak dulu. Kalau di Denpasar juga belum terlalu banyak. 2015, 16, 17 ya taunya karena nggak enaknya ya COVID kemarin. Ya syukurnya masih bisa bertahan ya. Masih bisa bertahan dan nggak tutup, itu aja udah apa namanya? Luar biasa. Sudah rasanya bersyukur. ujian. Bener-bener belajar lebih bersyukur. Ya itu sih. Ini ngomongin soal COVID. Saya rasa kalau di Bali itu COVID itu sangat berpengaruh terutama di pariwisata. Nah, berhubung nih ada Beli, sekalian deh saya mau tanya gimana sih Beli waktu pandemi COVID itu suasananya perhotelan, dunia pariwisata itu bagaimana Beli? Karena luar biasa kan pengaruhnya. Pariwisata babak belur. Bahkan bisa dibilang koma ya. Koma. Benar koma. Syukurnya ada juga syukurnya. Syukurnya kita di daerah Sanur. Ya, Sanur itu. Kita keep dengan heritage village-nya. Desa budaya yang kita memang desa tradisional. Ini yang kita bersyukurnya. Jadi hotel-hotel yang ada di Sanur lebih bersyukurnya ada itu. Coba pada COVID itu sounding lagi keluar Sanur. Bisa lihat Kokute, Seminyak. Sepi banget. Itu mati. Iya, mati. Kayak kuburan. Bener-bener kayak beda tempat. Beda. Legian. Coba bisa siap malam minggu kita jalan ke Kuta, biasanya nggak bisa lewat mobil. Pas COVID kita jalan ke Kuta, kok sendiri ya saya di sini? Iya. Gitu. Bisa balapan mungkin. Saking sepinya. Kita pernah bikin video kan pagi-pagi di situ di Legian. Gila ya nih kalau jalan di tengah jalannya juga nggak ada. Nggak ada mobil. Justru yang survive pada saat itu Sanur, kita termasuk bilang bersyukur sekali. Sanur punya ciri khas sendiri dia. Canggu karena ekspatriat banyak di sana Bu ya, karena ekspatnya banyak tinggal di sana. Tapi Sanur karena memang heritage city-nya, heritage village-nya yang masih kita pertahankan. Jadi hotel-hotel tidak banyak di Sanur, tapi hotel yang ada di Sanur itu mempunyai ciri khas tersendiri dia semua yang ada di Sanur. Nah itu yang mungkin membuat kompetitif kita atau persaingan kita itu tidak begitu. Tapi lihat Kuta, makanya sekarang pemerintah mungkin harus memperhatikan izin pembuatan hotel mungkin ya ke depannya, biar tidak sembarangan orang boleh membangun hotel. Jadi itu kan juga bukannya berdampak baik terhadap pariwisata, justru bisa berdampak sebaliknya gitu ya. Itu bisa kayak pisau bermata dua ya. Oh, iya, satu mungkin oke lah untuk umumkan, tapi satu bisa membunuh diri sendiri. Nah itu COVID memang benar-benar hancur-hancuran. Ada hotel yang harus tutup, harus pocket money-nya dari owner harus keluar. Bisa dibayangkan owner yang hanya mengandalkan bisnis di dunia pariwisata, hancur dia. Hancur dah. Kalau owner yang mesti punya side bisnis yang lain, mungkin masih bisa survive, tapi yang lain pasti hancur-hancur. Makanya itu banyak hotel yang tutup. Dan sekarang satunya hotel tutup. Satu-satunya ini anggaplah di Bali bisa dibilang 80% bergantung terhadap hotel. Ibunya pun mungkin bergantung terhadap hotel juga. Pada saat itu. Sekarang bayangkan petani-petani kita di Singaraja, di Bedugul. Bisa dibayangkan itu harusnya pasokan sayurannya dia bisa pasok ke hotel-hotel. Bisa dibayangkan pada saat itu. Tapi nggak ada hotel restoran yang menerima pasokan berapa jatuh, bisa harga kol itu sampai Rp500, padahal sampai petani yang ada di, saya punya saudara yang ada di Bedugul,
dia memilih memberikan coolnya itu untuk makan sapi Ya, Iya. daripada dijual, rugi. Nah itulah dampaknya harus kita belajar dari COVID ini. Makanya kedepannya mungkin pariwisata tidak harus berjalan sendiri. Iya. Dia harus didampingi dengan beberapa backup istilahnya usaha-usaha yang memang bisa survive selain pariwisata. Pertanian harus ditingkatkan. Iya, benar. Itu harus memang dari pemerintah sekarang kan sudah mulai menggalakkan hal itu. Gitu. Kalau Kalau- saya karena nggak ada keramaian itu, Iya. begitu ada aturan tidak boleh ada keramaian, Iya, PPKM. wah cancel weddingnya semua Wih. cancel kan, cancel. Dan ya teman-teman sih yang di luar Bali udah banyak yang bilang ini minimal 2 tahun ya deh. Oh tapi saya nggak percaya, saya pikir paling cuma 4 bulan. Terus bertambah gitu. Tapi untung aja ya itu dah. Waktu COVID itu kita kan udah ada online kan. Oh iya. Jadi emang saya juga marketnya, kalau Bali itu kan kecil Pak, Denpasar itu lebih kecil lagi kan. Iya. Jadi dengan sekian banyak pelaku usaha di fashion, kalau kita berebut pasar hanya di Bali aja itu nggak bisa, Susah. nggak bisa. Mulai buka ready to wear, mulai di yang biar bisa online, yang ready to wear nggak custom. Kalau GS Mode kan custom. Oh iya. Nah customnya pun saya arahkan ke online. Jadi waktu itu ada customer yang dari Lampung, mereka bikin seragam kebaya itu Jakarta, Banjarmasin, yang paling jauh itu ada Melbourne sama Sydney. Jadi video call, ukurnya video call, terus kita bikin dan dikirim lah barangnya gitu. Lumayan itu yang membantu. Jadi kita sekarang belajar untuk custom tapi yang online. Karena kan custom kebanyakan tidak harus datang dan fitting kan. Iya, Jadi betul. kita nggak ada fittingnya. Cuman memang berdasarkan pengukuran fix, modelnya yang benar gitu udah. Kalau Dan ternyata begitu aman. kan berarti ada pasti banyak kendala kan dari pengukuran online seperti itu, mungkin kurang pas. Justru ini karena 2016 kita paling jauh dari Itali. Oh, Itu dia lihatnya di website. Terus ya setelahnya itu ada yang dari Australia, dari Malaysia, online. Udah terlatihnya mungkin dari situ ya, iya, betul. Jakarta. Karena kalau Bali aja nggak bisa. Lihat buktinya waktu kemarin itu, begitu COVID, Bali nggak bener-bener acaranya close semua. Yang wedding pun ada, dia cuma acara di rumahnya aja, seremonial aja. Habis itu nggak ada resepsi, nggak ada apa. Jadi kan kita nggak kebagian nih. Iya. Biasanya kita kebagiannya di resepsi, di wedding resepsi. Iya. Bridesmaid kayak gitu ya. Gitu. Jadi nggak kebagian lah. Akhirnya ya udah online-nya yang jalan. Ya, apalagi tuh COVID itu di samping membawa dampak buruk ya terhadap kita, yang anggaplah ini mungkin dampak terburuk yang pernah terjadi ya Bu ya. Mungkin sepanjang saya ketahui, mungkin orang tua mungkin lebih dulu merasakan dampak-dampak yang lain, tapi ini dampaknya luar biasa. Tapi di samping dampak yang luar biasa yang buruk itu, kita juga melihat dampak kreativitasnya yang dibuat oleh COVID ini. Jadi bisa dibayangkan, yang bilang Ibu itu, dulu sebelum COVID mana mau ngukur online? Iya, Nggak mau. nggak Sekarang mau. semenjak COVID, oh bisa caranya ngukur online kan? Nah belum lagi sebelum COVID mana ada mau anak-anak muda kita bergerak di dunia entrepreneur? Iya, Mana ada betul. mau Iya. di dunia usaha dagang dan lain-lain? Betul. Nah sekarang COVID semua jadi Dipaksa. barista, buat angkringan. Semua jadi pengusaha Iya, mendadak gitu iya. ya. Jadi angkringan. Akhirnya kan, wah mereka merasakan, oh di samping saya harus bekerja, saya harus mengolah diri saya sendiri. Jadi sekarang kan banyak ada pengusaha-pengusaha baru nih, dipacu Bu. Jadi kita jangan lihat sisi negatifnya aja COVID itu. Iya. Ada sisi positifnya yang luar biasa yang diberikan oleh Banget. COVID itu sendiri. Jadi kreativitas anak-anak muda kita, anggaplah masyarakat kita di Bali yang notabene-nya dulu hanya mengandalkan rago kamu kayak di pariwisata. Bahkan tanah-tanahnya di orang berbondong-bondong berangkat ke kapal pesiar, berbondong-bondong dari desa menuju ke Denpasar sama ke Badung untuk kerja di dunia pariwisata. Tempat kampung halamannya ditinggalkan, sekarang mau nak mau COVID Balik datang, kampung balik lagi. kampung mengolah pertanian, jualan. Yang di kota mau nak mau dia harus lepas ego, jualan nasi jenggo. Bisa dibayangkan manajer spa yang sebelumnya jual nasi jenggo, itu bisa dibayangkan artis jual nasi jenggo, Iya. jual angkringan. Jadi kan ya sisi baiknya COVID merubah kita menjadikan daya kreativitas kita menjadi tergali semua karena Iya. COVID. Jadi tidak hanya sisi buruk yang kita lihat,
oh ada sisi positif yang dibuat oleh COVID ini. Itu aja sih. Banyak udah di Banyak, jadi ya? ini apa? Satu yang bilang Pak Kade lebih kreatif, Iya, yang satu lagi kalau di kami itu efisiensi. efisiensi. Dan Banyak kita itu. mengenal teknologi Bu ya dari Iya. COVID ya. Bahasanya tidak pernah ada Zoom. Ya, Mana pernah mengenal Zoom dulu? Sekarang rapat apapun. harus sekarang apapun Zoom. Zoom. Zoom wes, Zoom. Sekarang udah semua yang kaya tuh orang yang punya Zoom tuh. Ya, sekarang Zoom. Kemudian apa Google Google Meet Meeting. lah. Itu kan. Kemudian promosi dan lain-lain sudah pihak online semua. Ya. Udah daring. Mana anak-anak dulu Iya, kenal iya. sistem pembelajaran daring dan lain sebagainya. Nah, ini mengajarkan COVID itu mengajarkan kemandirian justru sebenarnya. Ya. Itu. Mau nggak mau. Mau nggak Iya, mau harus dipaksa. mau. Nah. Kayaknya memang rencana nih, ini manusia nih udah dari zaman dulu nih manja. Iya. Paksa cepok bang covid pok jeder. Nah, paksa ya pengen mandiri. Nah, begitu kayaknya nih Iya, rencana bener. Tuhan nih. Betul, Gitu betul, kayaknya betul. nih. Iya. Kemudian untuk dari segi pegawainya sendiri gimana? Kan pasti pemasukan menurun. Oh, pasti. Ya, bagaimana tuh? Syukurnya pemasukan memang menurun sekali di apa namanya di perhotelan pasti. Nah di Sudamala syukurnya mungkin karena owner ya, Ya, owner punya side bisnis yang luar biasa, punya backup backup modalnya backup gede. ininya luar biasa, jadi kita masih dipertahankan. Masih Tapi kita melihat beberapa teman sangat miris dan sangat betul-betul memprihatinkan. Iya, betul. Daily worker sudah pasti di-cut, kemudian kontrak sudah pasti di-cut, hanya yang pegawai permanen yang dipertahankan. Itu pun kerjanya cuman ada yang 10 hari dibayar sekian, Iya. ada yang pakai persentase, Nggak full time. ada yang pegawai yang harusnya pegawai permanen jadi DW dia di hotelnya sendiri dibayar harian gitu pada saat COVID itu. Nah, bisa dibayangkan sekarang kita di sini ngotot minta buka-buka. Airport kita dibuka, airport negara yang mau datang ditutup. Sama Siapa aja. suruh datang ke Iya, sini kan betul. enggak ada. Nah, itu kemudian dampaknya lain ya SMK, sekolah-sekolah yang Iya. kasihan. Kemana anak-anak training Ya. pada Iya, saat itu? betul, betul. Bingung semua. Kemana mau training nih? Ya, ya. Restoran tutup, Bu. Kemudian usaha-usaha lain tutup. Hotel tutup. Kemana mau training? Jika training di hotel, mau dikasih ngapain mereka ke Iya, hotel? betul, betul. Nah, itu mungkin dampak yang sangat kita rasakan, tapi berangsur-angsur sekarang pemerintah sudah sangat sigap sekali, Ya. pemerintah Indonesia. Bahkan bisa dibilang Indonesia luar biasa loh. Tidak pernah melakukan lockdown. Iya, betul. Walaupun hanya PPKM PPKM. kan kita masih bisa Beraktivitas, betul. Coba disuruh lockdown kayak Australia, China, Jerman. yang di lockdown total. Bilang apa kita? Ini untunglah pemerintah punya gebrakan tersendiri lah. Makanya dilihat Indonesia yang paling berbeda penanganan COVID-nya. Dia nggak mau lockdown, tapi ada PPKM yang masih memberikan kita untuk beraktivitas. Itu istilahnya hanya sekedar makan aja kita masih bisa Ya, gitu. betul. Kalau di lain kan bergantung kepada negara semuanya lockdown. Gitu. Nah itu syukurnya kita ini ya kita ambil hikmah positifnya di Betul, betul. Kalau Mbak sendiri? Kalau Gimana? di Pegawai? kami kan ordernya juga drastis turun. Hmm. Hal pertama yang dilakukan saya cek ya itu Pak, cek keuangannya. Ini bertahan sampai berapa bulan? Iya, pasti. Cek deposito nih berapa tahun. Iya, betul. Cek deposito aset apa yang bisa dilego nih. Oh gitu, sampai berapa bulan nih bertahan gitu. Sama suami kan, kebetulan yang pegang keuangan ada suami saya. Iya. Oke, aman. Nggak ada kerjaan, mereka kan tetap harus ada yang karena borongan sistemnya kan. Yang bulanan oke lah, aman. Yang borongan kalau mereka nggak kerja ya nggak dapat duit. Yang tidak ada kerjaan ya diada-adakan. Ya sambil mereka proses belajar juga. Jadi saya bilang aja sama mereka, sekarang nggak ada kerjaan, kita disuruh belajar yang lain dan belajar tingkatin kualitas. Nanti kalau ada kerjaan kita tinggal gas aja. Udah, kasih kerjaan dari bikin sampel, bikin apa gitu. Luar biasa. Tapi nggak pernah tutup sih. Kalau saya nggak sharing pengalaman ini mungkin saya nggak tahu karena kan dengarnya dari berita, dari Makanya sosial taat media. seperti itu. Tapi ternyata separah itu bisa jadi separah Parah Apa? itu. banget. Buat struggle di COVID itu wah bener-bener seperti roller coaster loh. Bener gila ya ini. Mentok kemana-mana. Ini sampai kapan kan kita nggak pasti banget kan. Iya, betul, betul. COVID itu sampai kapan? Sekarang pun ya masih ada kan. Cuman kan karena oke lah udah situasinya lebih membaik kan, jadi aktivitasnya juga bisa lebih banyak Iya. dilakukan. Lebih inilah. Kalau dulu ini sampai kapan ya ini nggak bolehnya? Udah nggak.
benar-benar tidak pasti. Iya betul. Terus Coba kalau sekarang gimana nih? Dibayangkan pas COVID itu. Bisa dibayangkan pas puncaknya COVID, Bu. Iya. Kita sudah menderita nih semua, Iya. kerjaan anggaplah kerjaan enggak ada, susah, kemudian banyak punya anggaplah yang sudah menabung dari dulu, banyak punya tabungan, banyak punya deposito, cuman ngambil uang nggak bisa. Iya. Di bank kan ada pembatasan Iya. pada pengambilan uang. Nah ini sudah artinya barang ada, cuman sudah dianggu, ken di jalan. Tuh. Nah itu Punya yang susah. aset juga jualnya susah. Aset jualnya susah, murah dan kasihan Sangat, jual. Nah sangat. itulah fenomena Urusan bank. COVID ini. Memang Tapi ya Ada hikmahnya soalnya. gini, oh lewat juga ya. Oke. lewat. Jadi kita yang sudah melewati Oke. masa ini nih, Ya, sekarang lebih nih struggle bisa lah. struggle. Nah, Ya. bisa bilang nanti udah lewat nih, kita merdeka, Bu. Iya. Ya, betul. Betul, Pak. Terutama pariwisata. Pariwisata Iya. pasti. Terus sekarang nih kan udah mulai membaik nih. Mm-mm. Apakah sudah terasa belum perbedaannya nih dari kemarin COVID yang benar-benar drastis turun sampai sekarang gimana? Perbedaannya. Sangat kan? terasa. Ya, Sangat terasa. Sangat terasa. Terutama kita di pariwisata sangat merasakan sekali. Dulu hotel nyari angka jangankan 10% okupansi. Nyari angka 2% sampai 5% tuh Susah jungkir balik susah. Andalin tamu domestik. Iya, iya. Iya. Ya, Yang harganya jauh yang harganya beda. jauh beda. Iya, Wih, jauh beda. Perang harga. Ya. Nggak peduli lagi standar rate. Ya, Nggak peduli mau hotel. Bayang pada saat itu hotel bintang 5 yang kelasnya 700. jual harga 700. Pada saat itu kan semua orang berlomba-lomba, oh saya mau tinggal di mana nih, di Ritz-Carlton dengan harga 700. Wih, kesempatan dia ke sana. Iya. Mau ke Bulgari dengan harga yang murah, Bu ya. betul. Biasanya harga kamar 10. Sofitel aja waktu itu Iya. pernah bukan 800. Iya. Gitu. Sampai 70% Bisa off. dibayangkan itu. Nah, Gila. sekarang syukur Estongkara dibuka, okupansi sudah membaik. Sekarang PR-nya kita di pariwisata adalah memperbaiki harga saja. Kalau okupansi saya yakin dengan skema pemerintah sekarang, saya rasa pasti tamu akan mulai berdatangan ke Bali. Mm-mm. Sudah pasti karena kita punya ciri khas sendiri. Sekarang tugas kita di Bali adalah tetap masyarakat ya harus peduli dengan kita semua. Apa itu COVID kita tidak boleh abaikan. Prokes kita harus tetap ya, walaupun prokes dalam hal ini lebih ke peduli dengan kesehatan aja sih. Betul. Masing-masing. Vaksin ya Bu ya. balik lagi Vaksin ke harusnya balik kembali ke masing-masing, vaksin diri. Kalau kita udah ada ini segera obati diri. Jangan berlebihan seperti dulu lah. Habis itu sekarang tugas kita di pariwisata adalah memperbaiki rate aja. Iya. Rate kamar. Itu yang paling, itu kayaknya PR-nya. prediksi sih 2024, Ya. 2025 baru normal. Iya, Itu di pariwisata. betul. Nggak bisa membalikkan tapak tangan Ya. Iya. begini untuk menaikkan dulu harga yang Ya, 10 juta, nggak bisa serta-merta Ya. dapat 10 juta, enggak, harus dari ya bertahap lagi. 3 juta dulu lah, habis itu 5 juta lah, Betul. 7 juta baru nyampe ke harga yang seharusnya Ya, gitu. benar. Kemudian ini kan kami di sekolah kan ada jurusan busana untuk Mbak Mhm. sendiri. Nah kebetulan untuk peminatnya sendiri itu sedikit kurang nih Mbak. Mhm. Karena mereka mungkin kurang pemahaman gitu ya. Ya. Kebanyakan dari mereka itu mengira kalau saya cuma bisa jadi penjahit nih jurusan busana gitu. Nanti melanjutkannya kemana nih saya gitu. Jadi peminatnya sampai kurang. Jadi kita tuh sampai kamu mau nggak jurusan busana? Jadi kita yang menawarkan. Ya, Padahal di sini alat-alat sudah sangat bagus, sudah sangat difasilitasi. Bahkan dari sebelum mereka lulus, mereka sudah bisa mendapatkan uang dari hasil pekerjaan yang didapatkan di sekolah seperti itu. Untuk Mbak sendiri mungkin ada nggak nih pengertian nih untuk generasi muda nih gimana? Ini sebenarnya saya tahu persis kasusnya dari tahun ini ya, yang saya diundang ngisi untuk murid pertama kali diundang di SMK 2. Nah dari situ saya ngobrol sama anak-anak, sama gurunya juga. Gurunya sih yang pertama curhat. Anak-anak di sini ya seperti kalau SMK jahit itu adalah jurusan buangan. Iya. Jadi kalau nggak dapet di jurusan yang lain, terpaksalah mereka akhirnya masuk di jurusan jahit. Saya merasa miris sekali karena saya tidak sekolah di fashion dan mereka punya kesempatan itu, kenapa enggak gitu kan? Iya, betul. Bertolak belakang sekali dengan keinginan saya yang pengen sekolah fashion dari dulu, tapi karena sudah kadung nyemplung di usahanya, jadi nggak ada waktu buat sekolah. Di situ baru ngobrol sama mereka dan mereka, nah sebenarnya yang tadi pun saya sempat diskusi sama ibu-ibu gurunya tentang kurikulum yang baru di semester di kelas 10 ya kelas 10 tuh SMA kelas 1 ya. Di kelas 1 ada
seperti bu gurunya bilang itu cuma teori, jadi mereka sekolah di jahit itu, jurusan jahit itu begini. Nah, kalau menurut saya, jadi tadi sempat diskusi hasil dari curhat yang dulu dan bu gurunya juga, anak-anaknya juga, itu karena mereka seperti katanya tadi yang mereka tidak punya pemahaman yang luas tentang kalau dunia fashion itu sebenarnya kesempatannya sangat luas. Kalau orang cuma melihatnya itu sebagai tukang jahit, tanda kutip ya cuma segitu aja, kayak ngeliatnya tukang jahit yang di pinggir jalan, terus yang cuman ordernya ya cuma segitu aja, terus kesannya nggak bisa kaya. Nah itu pasti cuma segitu mindsetnya. Orang cuma ngerasa akan bisa punya kalau jadi desainer. Itu juga nggak bener. Ujung-ujungnya balik lagi kayak Pak Kadek bilang, proses kan. Kalau misalnya gini, nggak suka aja dijahit, tapi kamu oke, ayolah lakukan dengan totalitas. Kamu dipelajarin, karena kalau zaman sekarang seperti katanya podcast itu yang pintar-pintar itu, kalau sekolah S3 pun kalau orangnya nggak kreatif juga nggak jadi apa-apa. Itu loh yang sekarang itu dipentingkan, itu kreativitas. Betul. Itu nomor 1. Orang pintar banget tapi nggak punya kreativitas, nggak bisa jadi. Mau sekolah setinggi apapun, tetap tuntutannya dia harus punya inisiatif, kan itu ya. Kreatif itu kan inisiatif punya, berani mencoba, melakukan totalitas apa yang jadi kebisaannya, kan di situ. Nah kalau saya di awal sebaiknya sih, kayak kemarin juga sama yang kelas 2 kelas 3 saya bilang, ini loh kesempatannya kamu, kalau kamu punya keterampilan di bidang fashion ini, sebagai seorang perempuan, punya keterampilan bisa menghasilkan uangnya itu sambil ngurus rumah tangga, kan itu emang dulu cita-cita saya dulu juga. Ya kamu punya kesempatan itu belajar dengan fasilitas. Saya jujur aja shock lihat, karena di SMK 2 ini dapat bantuan dan sebesar itu, dan gila mesinnya. Saya sampai aduh, kayaknya saya aja nih nggak punya mesin secanggih-canggih itu, dan tadi masih datang ke tempat bordirnya yang bordir digital. Gila ya, ini industrinya besar ini kalau bisa dimanfaatkan. Tapi sayang penggemarnya sedikit. Iya betul. Nah, ya mungkin ini salah satu tempat untuk promosi. Dan kenapa nggak bangga? Karena jujur aja ya, saya pernah dulu kalau nggak salah ya diceritain, Soekarno tuh bilang antara sandang dan pangan itu yang lebih penting yang mana? Ternyata menurut Soekarno sandang, bukan pangan. Makanya kenapa? Karena kalau ada orang tanpa busana dan dia belum makan, kalau ada makanan dan pakaian yang diambil dulu pasti pakaian. Jadi sebenarnya lebih penting itu pakaiannya. Jadi nggak ada matinya kalau kalian itu punya keterampilan atau bisnisnya itu di fashion, karena itu terus-terusan seperti memang kebutuhan pokok kan, kebutuhan pokok. Tergantung dari kita memang menjalaninya atau melakoninya apapun itu. Kayak Pak Kade di pariwisata, semua juga perlu ketekunan dan harus gigih ya Pak. Harus gigih. Kreativitas, inovasi semua. Ya itu. Jadi jangan sudut pandangnya itu yang harus dilebarkan dulu sama anak-anak yang zaman sekarang, zaman now ini, biar mereka benar-benar tahu, oh ya, karena kan sempit banget mikirnya ya tukang jahit gitu. Iya. Padahal kesempatannya itu luas sekali. Kita aja yang di industri kesusahan sekali mencari penjahit yang punya kualitas yang bagus. Itu susah banget. Kalau asal mungkin banyak ya. Tapi kalau kita sampai 20 tahun sampai tahun ini itu bertahan karena saya memang benar-benar concern banget di kualitas. Kalau nggak bisa, kualitasnya nggak bisa bertahan. Betul. Karena kita kan memproduksi produk. Kalau produk itu poinnya ya kualitas. Kalau brand sih boleh-boleh aja. Maksudnya brand itu mengikuti menurut saya. Bukan berarti brand itu nggak penting. Brand itu penting. Cuman kalau kualitas produknya nggak bagus, ya nggak bisa juga. Ujung-ujungnya balik lagi kan. Kualitas itu aja. Semoga setelah ini jadi banyak peminatnya. Karena mereka bisa melihat nih. Nggak cuma melihat yang seperti Mbok tadi bilang, nggak hanya melihat yang di depan mata aja gitu. Mungkin dia harus bisa mengeksplor lagi. Banget sekarang kan dengan digitalisasi yang sangat-sangat berkembang, mau bikin baju apa, mau custom, mau ready to wear, kan bisa online. Ya kayak tadi itu Pak. Kesempatannya luas banget. Jangan cuma ngelihat Singaraja, Bali, nggak bisa. Customer, ya ini ada yang ready to wear saya,
Customernya Kalimantan kan, ada satu customer kami yang loyal sekali, begitu ada yang baru langsung pesennya bisa sampai 16 kali pesen satu orang. Gila ya, ternyata iya bener juga ya, kalau kita nggak bener-bener meluaskan kesempatan kita keluar gitu, nggak bisa juga, sudut pandangnya yang harus dirubah. Betul. Tuh. Sudut pandang harus dirubah. Kalau nggak mereka nggak akan semangat juga. Makanya kalau kayak tadi diskusi, mungkin habis ini saya diskusi lagi sama bu gurunya yang itu dah, karena penting banget kalau mereka nggak punya sudut pandang yang benar di awal masuk ke SMK jahit ya, di kelas 2 kelas 3 mereka nggak akan struggle, nggak akan semangat gitu untuk nyelesain step-step selanjutnya gitu. Ya, luar biasa banget. Ya. Ini saya sharing pengalaman. Jadi saya juga sendiri kayak amazed gitu. Nah, kemudian nih, Mbok dan Beli, motivasi yang bisa diberikan kepada anak muda sekarang nih. Terutama saya juga. Saya masih muda. Iya. Saya butuh Saya kira motivasi. seumuran. Mungkin apa nih dari Beli dulu motivasi? Motivasinya ya seperti yang dibilang tadi, kita harus explore, berusaha mengeksplor diri kita dan mengeksplor dunia luar. Jadi tidak, dan kembali menciptakan mindset yang benar-benar worldwide. Jangan ya seperti bilang tadi sama ibunya, mindset kita penjahit ya tidak hanya penjahit ya, itu bisa dikembangkan. Sekarang aja terbukti kan, tukang kopi dulu mindsetnya tukang kopi mengaduk kopi, tapi sekarang mindset tukang kopi dikembangkan oleh beberapa teman-teman kita yang kreatif, jadi beberapa barista banyak. Betul. Itu kan Tempat nongkrong. awalnya apa, tukang kopi, Iya. ya kan, tukang Bahasa kopi. gaulnya barista Iya. nih. Bahasa kunonya tukang kopi. Jangan kan tukang kopi mahal. Iya. Coba dari film ada filosofi kopi, Iya. itu yang mengangkat semua. Iya, Nah, benar. nanti sama juga dari penjahit fashion dan lain-lain ya. Nah, motivasinya ya kita harus sekarang satu explore diri kita. Apa sih bakat yang kita punya? Jangan Asah. dengan kita belajar oke lah dengan belajar ke sekolah umum dan lain, tapi tetap kita harus tahu passion kita seperti apa. Misalnya saya memang passion saya di dunia pariwisata, dan passion saya memang ketemu dengan tamu segala Banyak macam. Nah, ya. itu passion saya di sana. Saya mengembangkan diri saya di sana. Di sana akhirnya sampai tujuan, dan di sini pun belum puas juga. Harus ada tujuan yang lain sampai memang benar-benar istilahnya Tuhan menyetop aja jalan kita, itu aja. Sampai Tuhan belum ada titik untuk menyetop, ya kita harus tetap berinovasi berupaya terus. Itu aja sih saran saya kepada anak-anak muda sekarang. Satu, manfaatkan teknologi yang ada, explore diri kita semua, explore dunia luar, dan satu adalah jaga link kita dengan teman. Betul. Itu yang paling penting. Paling penting itu, jangan lupakan sahabat kita, karena dia yang akan membantu kita. Itu ya. Mungkin Ibu ada Iya, tambahan? betul. Mbak sendiri gimana? Nambahnya di sebelah mana ya Pak ya? Kalau saya sih semuanya sudah di Pak Kade. Ya anak-anak sekarang kan mental pengen cepet jadinya banyak ya Iya, Kak. betul. Instannya. Instan. Termasuk Betul, saya sendiri juga instan. gitu. Akhirnya Kayak saya banyak- belajar Karena dari sosial pengalaman. media Iya. kan, Mungkin sosial makanannya media. ya mie instan terus. Padahal bikin Makanannya instan-instan. padahal bikin mie instan Itu juga lama ya? tidak instan Iya, Pak. nggak instan. Iya. Jadi kan Gitu. emang nggak ada yang instan. Nggak ada. Karena sosial media Pak. Jadi sosial media itu bikin orang wah bagus nih, cepet kaya nih, kayak gitu-gitu Cuma kan. prosesnya tahu ya. Ya itu setiap orang punya struggle-nya sendiri-sendiri kan. Kalau tadi Pak Kade bilang passionnya Pak Kade di pariwisata, saya memang di walaupun saya nggak tahu, tapi belakangan saya baru tahu, oh ternyata passion itu adalah sesuatu yang dilakukan terus menerus dengan upaya yang tekun Dengan sampai kecintaan. ya karena dia sampai akhirnya dia cinta dan lakukan terus menerus sehingga menghasilkan sesuatu yang oh ya ini loh, nah kayak gitu. Jadi orang-orang juga bisa memanfaatkan atau kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya itu passion, bukan oh ya kerja di sini terus nggak suka bukan passionku gitu kan, nggak betul. begitu. Passion itu emang sesuatu yang terus menerus dilakukan. Ya ketekunan. Nah itu mungkin yang kurang dari anak-anak zaman now, karena ya itu pengennya instan, padahal apapun itu nggak ada Nggak ada yang yang instan. Ada yang instan. Mie instan pun, Mie instan pun perlu ada proses. Dibuka Untuk dulu Iya, kulkasnya. betul. salah memproses mie instan, jadinya nggak enak. Iya. Ya? Iya. Jadinya bubur instan ya. Ya yang penting mentalnya, Betul. mentalnya harus disiapkan karena itu memang nggak mudah. Struggle-nya itu harus disiapkan, ya nggak ada yang instan lah.
revolusi mental. Yes. Gitu. Luar biasa sekali. Saya pertama kali podcast, narasumbernya luar biasa. Iya. Maafkan Saya- ya, kita banyak ngomong. Sorry. Kebetulan saya juga nih, saya juga suka. Tapi Karena luar hari biasa. pertama kan diundang memikir untuk ngomong Jadi terus. baru soalnya kan, Iya. jadi kayaknya gimana gitu. Iya. Betul. Nah kemudian nih, yang terakhir. Sebenarnya saya belum ingin mengakhiri nih ya, tapi Jam Mbok ya, dan jam, Beli jam. pasti punya nih kesibukan sendiri kan. Nah kemudian kesan dan pesan yang terakhir untuk Skenda, untuk podcastnya mungkin apapun, yang penting kesan dan pesan gimana Beli? Terus terang untuk di Denpasar sih saya tahulah keberadaan SMK ya. Datang ke Singaraja tidak menyangka Ya. ada tempat Ya. Sekeren ini. sekeren ini loh Bu. Dengan baru Fasilitasnya, masuk, ya. baru masuk aja, wah ini pertama kan saya lihat browsing nih. Iya. Pasti saya kemana-mana tuh saya pasti harus cari dulu Kepo ini dulu, semua. ya? Kepo dulu. Ya. Kemana saya nih tujuan saya? Ya. Cek SMK 2. Oke, depannya biasa sih. Datang ke sini baru masuk, buset. Sekolahnya ini udah luar biasa nih bangunan, Ya. dari segi bangunan loh Bu. Ya, ya. Bangunannya baru masuk, saya diajak kemana. Wih, ternyata tempatnya. Terus sampai di sini saya kira tadi ditawarin, ayo podcast, di mana saya mendadak podcast nih. Saya kirain hanya wawancara di mana gitu kan, mungkin direkam. Wah ternyata punya studio podcast seperti ini Bu. Katanya Rebeleng, Pak, campah Bapak ini. Campah bapak nih, Sinawang Rongos nih gitu bapak. Di balik di kecilnya Buleleng ada Skenda, Ada podcast scan. Pak. Ada sih, iya. Podcastnya sekeren ini. Iya. Tadi saya juga mikirnya gini, oh nanti kita di ruangnya siapa gitu ya, Nah duduk di sama, sofa. berarti sama Bu memang gitu. Terus pakai clip on yang Clip gini on gitu. percis. Maaf ya, aduh. Mau jadi Nggak nyangka nih kayak, wih, keren banget. keren banget nih. Nanti Kayaknya- semoga setelah ini tuh banyak yang tertarik nih. Mungkin Mbok dan Beli bercerita nih ke teman-teman. Nanti kami bisa mengundang mungkin. Oh ya, dengan senang hati. Nanti Luar mungkin biasa. yang ada kan teman saya banyak di sini yang juga memang mereka pengusaha, Mm-mm. yang dari nol juga kan, yang punya Nau. Ya itu juga teman saya dari TK ya. Nanti boleh lah saling info aja. Oke. Soalnya kan Dengan senang hati kami ya, terima. era digital kan orang itu mainnya memang HP. Jadi kesempatannya ya paling ya podcast. Saya juga tiap hari berapa podcast saya dengerin. Dan podcast ini kan juga bukan sekedar cuma ngobrol, tapi mungkin menginfokan yang lebih Betul. luas lagi kepada terutama mungkin sasarannya anak-anak SMK ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga untuk yang lain kan. Untuk pengajar juga oke banget sih kalau ini. Iya, samping itu Ya. pesan saya juga sih, seperti yang tadi tak bilang di awal, ini jangan hanya dijadikan sebagai Tren. sarana seperti ini aja, Ya. tapi share knowledge-nya ke anak didik. Ya, Sepertinya mungkin ada disisipkan di kurikulum barang 1 jam 2 jam untuk kelas podcast, atau mungkin ada ekstrakurikuler, kemudian dibuatkan channel khusus untuk anak-anak, Ya. mereka sharing dah mereka Ya. dengan podcast yang ada ini. Jadi satu lebih mengenal, SMK 2 punya ini, ya kan? Kemudian Selamat. kedua memperkenalkan kurikulum-kurikulum yang ada di SMK 2, kemajuan-kemajuan di SMK 2. Siapa tahu nanti kiblatnya SMK tidak hanya di Denpasar, tapi ke Bali Utara ya. Iya. Siapa tahu nanti ya. pilot project kiblat the best SMK di Bali ada di SMK 2. Semoga. Bisa jadi kan? Ya, bisa jadi. Bisa Tukar jadi. angin. Dengan Tergantung outputnya. fasilitas yang maksudnya yang Iya. sudah secanggih ini, kalau menurut saya sih itu kemungkinannya luas. Iya, Kan tinggal bagaimana intern sekolahnya juga yang berupaya untuk itu. betul. Harus rutin terutama Maintain. yang Banget ya. Apa konsisten. Itu biasa. Betul. Itu bahasa Persisten, ininya. tekun, Bahasa Bali, bahasa konsisten. Bali halusnya Bung, ya. Bahasa Bali halusnya Konsisten. konsisten. Ya. Nah, itu Gitu. harusnya itu sih. Kayak misalnya bukan cuman bukan cuman yang berhubungan sama jurusan-jurusannya aja. Misalnya dari pariwisata atau dari saya. Kan bisa misalnya bagaimana berkomunikasi yang baik. Itu kan penting karena bekal mereka juga setelah keluar dari sini itu penting juga. Bagaimana mereka harus mempersiapkan mental. Nah, yang kayak gitu-gitu bisa dengan psikolog mungkin. Yang kayak gitu. Kesempatannya luas sih. Biar nggak cuma terpaku sama yang ada hubungannya sama jurusan gitu. Iya. Tapi kan bagaimana setelah mereka di sini, mereka dipersiapkan di SMK 2 untuk mendapatkan banyak, salah satunya dari podcast ini, dan mereka punya bekal yang lebih jadi bikin mereka lebih percaya diri.
setelah keluar dari sini, oh ya ayo kerja. Betul betul. Dan kalau ini dimanfaatkan dengan baik, kayaknya nanti SMK 2 kedepannya bisa kekurangan ruang Kayaknya deh Pak. belajar, Bu. Mm-mm. Ya kan? Tempatnya baru lagi. Iya. Kekurangan karena Atau banyak jadi lantai Peminatnya nih iya, banyak. banyak peminatnya maksudnya. Saya mau SMK 2 nih karena ini loh sekolahnya kan gitu. Iya Nah, nih keren penting, banget. keren Saya sampai banget tadi ini. aduh. Betul, gila ini ya. Kalau fasilitasnya segini nggak ada yang sekolah, saya gimana nih? Aduh, saya aja sekolah. Sayang kita lahir duluan ya. Kalau lahir di zaman sekarang mungkin bisa kita manfaatkan teknologi Iya. ini. Itu udah Benar-benar. maksudnya mindsetnya mereka bahwa ini loh keterampilan yang bisa dibawa sampai nanti. Gitu. Apresiasi udah anak berprestasi. Kamu berprestasi, kamu bisa live podcast loh, Iya, nampilin betul. semua. Nah, gitu, ini. keren. Karena akan seperti itu Betul. rencananya. Nanti dari industri ada the best trainee yang di hotel apa misalnya. Iya. Kamu the best nih trainee nih, pengalamanmu sharing dong teman-teman Yes. di dunia luar. Itu kan sebagai satu Dia juga promosi jadi belajar. juga Dari pelajaran. intern dulu mungkin nanti bisa Ya, karena kan dari gubernur. Iya. karena kan Jokowi. itu kalau dari storytellingnya mereka sendiri itu lebih kuat mereka sharing. Iya, betul betul. Daripada mereka cuma ngelihat tanpa mengalaminya Iya. sendiri kan nggak kuat sharing. Iya, nanti diselingi dengan ya datengin lah selebgram, youtuber Iya. untuk tapi tetap berhubungannya dengan dunia pendidikan. Betul tentunya betul, ya. setuju. Ya. Itu kesan kita luar biasa. Iya. Dan memang kita tidak melihat don't just book by Iya. By its cover. Tapi ya, jangan melihat tampilan luarnya, tapi di dalamnya luar biasa loh. Iya betul. Itu. Sukses buat podcast ini dan Iya. semoga semakin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Semakin maju SMK 2. Terima kasih Beli dan Mbok Ya, sama-sama. sudah bersedia. Sama-sama. Saya aja berbicara yang banyak banget ini. Mungkin kayak capek. Oke, Sobat Skenda, mungkin segitu saja podcast kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Beli dan Mbok. Iya, Saya terima tutup kasih. dengan Parmesanti. Om Santi 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 Om. Om Santi. Santi.